Kita berlanjut ke materi pembuatan salah satu fresh cheese, yaitu ricotta. Jadi sebetulnya ricotta ini apa sih? Gitu, keju yang seperti apa? Ricotta ini kalau dalam bahasa Itali artinya recook. Jadi ricotta dibuat dari leftover atau sisa pembuatan keju lain. Yang diolah adalah whey-nya. Jadi kita itu mengolah kembali, sisa whey dari, suatu keju yang lain. Contohnya misalnya kita habis membuat cream cheese. Nah, sisa whey-nya itu bisa kita gunakan untuk, kita olah kembali menjadi ricotta. Ya, jadi, proses pembuatannya itu adalah terjadinya reaksi panas dan asam sehingga sehingga menghasilkan dadih yang bernama ricotta, gitu. Jadi masih ada sisa, dari dadih yang belum tersaring gitu ya, dari sisa pembuatan keju yang lainnya, yang masih bisa kita gunakan, seperti itu. Nah, ricotta merupakan salah satu produk olahan fresh cheese dengan karakter yang lembut, sedikit manis, dan creamy, gitu. Meski si ricotta ini tidak selembut dari cream cheese, karena kalau cream cheese kan kita blender ya. Kalau ini curdling gitu, jadi curd-curdnya masih agak lebih kasar dibandingkan dengan cream cheese, gitu. Nah, cara membuatnya, seperti apa sih? Ini sangat mudah. Jadi kita siapkan whey sisa pembuatan dari suatu keju. Misalnya kita habis membuat cream cheese atau mozzarella, maka kita gunakan whey-nya tersebut. Nah, panaskan whey hingga 90 derajat Celcius. Jangan diaduk, karena nanti akan hancur dan menghilangkan potensi ricotta yang harusnya kita panen gitu. Nah, ketika sudah panas, reaksi asamnya tersebut, asam dan panas itu akan membuat si curd-nya itu naik ke atas. Nah, dalam hal kayak gini, jangan sampai diudek dan jangan sampai kondisi whey-nya itu mendidih gitu ya. Jadi jangan sampai ada gelembung-gelembung kayak gitu yang memisahkan whey-nya. Jadi biarkan 90 derajat, nanti ada curd-nya mengapung. Setelah itu, tiriskan deh curd-nya dari whey-nya menggunakan saringan yang rapat atau dengan cheesecloth. Nah, whey ini kita jangan berharap bahwa kita akan menghasilkan whey dalam jumlah yang besar. Karena kan namanya juga leftover gitu ya, sisaan gitu. Jadi biasanya itu kalau, sisa dari pembuatan mozzarella ya, kalau curd mozzanya itu banyak, biasanya ricottanya itu sedikit sekali, bisa hanya 2 atau 3 sendok gitu. Tetapi kalau misalnya curd yang dihasilkan dari keju mozzarella itu sedikit, biasanya nanti larinya adalah ke, ricottanya jadi lebih banyak gitu. Tapi karena ini sifatnya leftover, jadi sisaan gitu ya, jadi, jangan terlalu berharap bahwa kita akan menghasilkan whey yang banyak, seperti itu. Nah, setelah disaring, kita bisa langsung, eee, taruh, di wadah yang tertutup, lalu bisa kita langsung, aplikasikan pada berbagai macam, mmm, kudapan yang jadi favorit gitu. Kalau saya biasanya, saya gunakan ricotta ini untuk olesan roti tawar dan dikasih selai, itu tuh enak banget gitu. Jadi kalau mengenai resep-resep pemanfaatan ricotta kalian bisa, cek sendiri resep-resep yang ada, di online, seperti itu. Nah,
ini menjadi materi terakhir di kelas online Sustainable Indonesia dan Menimba Ilmu. Selamat mencoba. Kita akan berdiskusi selama 1 minggu di WAG. Jadi bila teman-teman ada yang belum paham, ada kesulitan, kita bisa berdiskusi bersama di dalam WAG. Kita belajar bareng. Tentunya juga saya ikut belajar. Jika ada kesulitan, pokoknya jangan sungkan untuk bertanya di grup. Jadi tidak perlu japri, tidak perlu malu, tidak perlu minder. Semua pertanyaan insya Allah akan saya jawab. Karena pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman itu semua menjadi bahan pelajaran buat teman-teman yang lain. Mungkin kalau teman-teman merasa, kok pertanyaannya kayaknya cemen banget gitu ya, atau kayaknya pertanyaannya nggak penting deh. Menurut saya tidak ada pertanyaan yang tidak penting. Semuanya penting, jadi bahan pembelajaran bersama. Oke, baik teman-teman. Selamat mencoba, jangan putus asa dan tetap semangat. Sampai jumpa.